Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu adalah bab wadi'ah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, wadi'ah itu adalah titipan, sehingga kita akan bersinggungan dengan bab ini dalam keseharian kita, karena ini masuk dalam akad sosial yang kita juga sering melakukannya. Di sini disebutkan wal wadi'ah waznuha as-sarfi fa'ilah. Kalau secara kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab dalam kajian ilmu sarf, wadi'ah itu cetakannya ataupun wazannya dia yaitu adalah fa'ilah. Dan ya di situ tercantum di dalam wazan karena zaidah wa hadhihi qaidah sarfiyah annal harfa zaid fil mizan yu'tabihi bilafzihi. Fa masalan qaim ala wazn fa'il li'anal alif zaidah wa yuqam ala waznin yuf'al wa ja'alna al-alif yuqam ainan li'annaha asliyah. Jadi ini bicara kaidah ataupun tata bahasa Arab dalam ilmu sarf. Di sini huruf aslinya adalah wa hurufuha al-asliyah hiya al-waw wad-dal wal-ain. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, fungsi sarf itu sebenarnya mempelajari perubahan kata. Dengan ilmu sarf itu kita jadi tahu nih mana yang sebenarnya ini dia kata dasar dan ada kata imbuhan. Jadi dia sudah diberikan imbuhan dan tambahan. Misalkan apa? Makan. Makan nanti kalau berubah dia dapat tambahan apa? Dimakan, termakan, memakan, makanan, apalagi misalnya. Nah, imbuhan-imbuhan semacam itu dalam bahasa Arab, perubahan dari kata dasar menjadi kata yang lain yang sudah diberikan imbuhan atau tambahan, ini dalam dikaji dalam ilmu sarf. Jadi kira-kira seperti itu fokus kajian dalam ilmu sarf. Termasuk di sini wadi'ah itu huruf dasarnya, kata dasarnya apa? Al-waw, wad-dal, wal-ain. Makanya fa'ilah yaitu wadi'ah. Fana'ti bil ya wa bitta li'annahuma harfan zaidan. Jadi dia kalau ditanya kata dasarnya apa? Waw, dal, ain, wa, da'a. Waw, dal, ain. Terus ditambahinlah tuh. Apa huruf tambahannya? Ada huruf ya dan ada huruf ta marbutah paling akhir. Jadi wa, da, masuk ya di situ, ain, baru setelahnya ta. Jadi kalau kita misalnya, cuman kan kalau dalam bahasa Indonesia itu wallahu alam ya, sebatas yang saya tahu biasanya imbuhannya itu kalau tidak di awal, di akhir. Jadi kata tambahnya itu di awal atau di akhir. Apa misalkan makan, dimakan, memakan, termakan, jatuh, dijatuhkan, menjatuhkan, terjatuh, kejatuhan, apalagi biasanya di depan sama belakang ya. Kalau dalam bahasa Arab dia tambahannya bisa masuk di tengah, nggak selalu di belakang atau di depan, tengah juga bisa dia masuk, nyempil di dalam huruf-huruf yang dasar tadi. Wahya bimakna maf'ulah ay mudah. Wa ma'nal ida i'ta'ul mal liman yahfazuhu li sahibihi. Sekarang definisi. Apa sih definisi dari al-ida? Ida itu apa? Di sini dikatakan ida itu adalah i'ta'ul mal.
kita memberikan harta kita, menyerahkan. Ini saya punya pensil. Sudah, pensil ini saya kasih dari A ke B. Jadi ini pensil si A ngasih ke B. Dan tugas si B ngapain terhadap pensil? Yahfazuhu li sahibihi. Yaitu si B menjagakan pensil itu untuk si pemiliknya. Pensil ini punya siapa? Punya si A. Diletakkan, dikasih ke si B, dititipkan. Tugas B nyimpenkan, jagain pensil ini buat si A. Wahia binisbah lil mudi mubahah. Sekarang kalau dari sisi hukumnya bagaimana? Si A sebagai pihak yang nitipin. Nah, pihak yang nitipin itu namanya mudi. Bukan pakai K ya. Kalau kita mudik, mau kemana? Mau mudik. Mudik ya pulang kampung. Ini mudi. Mudi itu adalah yang nitipin. Berarti si A-nya tadi. Secara hukum, apa hukumnya? Saya nitipkan barang ke A, ke B, ke C. Hukumnya boleh, mubah. Yakni yubahu an yudi al-insanu malahu wa hiya binisbah lil muda sunnah. Sehingga boleh saja bagi seseorang untuk yudi al-insan malahu. Dia menitipkan hartanya kepada orang lain. Saya punya pensil, saya punya laptop, saya punya mikrofon, saya titipkan, itu boleh. Sedangkan bagi si muda, nah muda itu adalah pihak yang dititipin. Berarti kalau tadi yang nitip si A, yang dititipin si B, berarti si B ini namanya istilahnya muda. Bagi si B, status hukumnya adalah sunnah. Bisyartin an yakuna qadiran ala hifziha wa siyanatiha wal inayah biha. Artinya kalau sunnah, si B itu ketika dia menerima titipan dari orang, dia bakal dapat pahala. Karena sunnah dianjurkan. Anjuran. Dengan catatan ya, memang si B itu adalah orang yang mampu untuk apa? Hifziha, menjaganya, mampu untuk merawatnya, mampu untuk memperhatikan objek tadi, benda titipan tadi. Kalau kita sadar, tidak mampu saya jaga ini, ya sudah, jangan diterima, jangan dipaksakan. Wa dalilu dzalik qaulu ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa dalilnya kenapa sikap menerima barang titipan, ngejagain dia buat orang lain, nyimpenin buat si pemiliknya, itu kok dianggap sunnah, dapat pahala? Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 190. Allah menyebutkan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallah yuhibbu al-muhsinin, karena sesungguhnya Allah itu suka dengan hamba-hambanya yang berbuat baik. Fahya minal ihsan, dan menerima titipan, kalau kita dititipi, bantu orang, nolong dia, itu kita berbuat baik sama dia. Karena kita berbuat baik, Allah suka. Makanya dianjurkan tadi. Li'anna ar-rajula idza a'taka syai'an tahfazuhu lahu falaula annahu muhtajun ila dzalik ma a'taka. Dan secara nalar juga seperti itu. Ketika si A nitipkan barangnya kepada si B, ini kalau si A tidak butuh bantuan si B, kan gak mungkin si A nitipin. Coba, ngapain dia nitipin ke B? Karena butuh. Dia minta tolong, B bisa gak? Tolong saya nih, jagain deh barang saya dulu ya. Dititipin tuh. Dan kalau di pasar yang tradisional, ketika kita belanja tuh banyak, biasanya juga kita titip sama penjual. Bu, ini barang saya ini banyak nih, saya belanja macam-macam. Kalau ini saya bawa keliling berat, capek. Ini saya titip dulu di sini. Nanti selesai saya belanja, saya ambil. Supaya saya nggak bawa ini muter sana muter sini. Biasanya mau nggak ini dititipi? Mau. Oh iya, nggak apa-apa, letak aja sebelah sana. Letak aja di belakang sini. Ini berarti kita butuh bantuan dia tolong kita, dia dapat pahala. Fahiyya minal ihsan li'anna ar-rajula idza a'taka syai'an tahfadhuhu lahu falaula annahu muhtajun ila dzalik ma a'taka wa idza kana muhtajan ila hadza wa qadaita hajatahu kana dzalika minal ihsan. Nah, ketika si A butuh bantuannya si B tadi,
si B membantu agar terpenuhi kebutuhan si A. Qadaita hajatahu. Ini berarti kita sudah berbuat baik. Si B sudah berbuat baik kepada si A. Dan itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-mahbub ilallah. Allah suka. Wa qad sabata fil hadisi as-sahihi anna Allah Ta'ala fi hajatil abdi maka al abdu fi hajati akhi. Bahkan di dalam Sahih Muslim itu disebutkan Allah akan memenuhi kebutuhan seorang hamba ketika hamba ini membantu, ketika hamba ini memenuhi kebutuhan saudaranya. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Akhrajahu Muslim fi Az-Zikr wa Du'a bab fadl ijtima' ala tilawatil Qur'an. Misalu zalik rajulun a'ta syakhsan baqaratah wadi'atan. Sebagai contoh, seseorang si A saja ya, tadi si A nitipkan sapinya kepada si B. B, tolong dong saya titip sapi saya mau jenguk orang tua, saya ada keperluan harus ke tempat keluarga, sakit misalkan, atau ada acara walimah. Ini hewan kan nggak bisa nih saya tinggal, nggak ada yang nungguin, nggak ada yang jaga. Jadi saya titipkanlah ke kamu. Tolong ya B, dibantu kasih makan. Tolong ya B, dibantu nanti dibuatkan perapian untuk dia biar dia tidak kedinginan. Tolong ya B. Nitip kan hewan itu. Fa sahibu al-baqarah yajuz an yu'tiyaha wadi'atan lihada asy-syakhs. Nah, pemilik sapi boleh nggak dia minta tolong kepada si B? Boleh. Si A boleh minta tolong? Boleh. Wal muda allazi sayakhuzul baqarah yajuzu an yaqbalal baqarah wadi'ah bi syartin an yakuna qadiran ala ma'unatiha wa hifziha wa illa fala yajuz. Sekarang kalau dari sisi B atau pihak yang dititipi bagaimana? Al muda dia sifatnya punya pilihan. Boleh untuk kamu terima dia sebagai titipan asalkan kamu mampu untuk tadi ngasih makan. Ya karena nyari rumput tidak sulit. Atau nyari rumput emang kerjaan saya juga sehari-hari karena saya punya ternak, punya sapi juga. Dan kalau untuk menjagakan juga nggak susah karena kandangnya bersebelahan dengan kandang saya. Atau ya masih satu area dengan tempat saya. Boleh, enggak apa-apa. Atau kalaupun tidak satu area, misalnya kita disuruh nunggu rumahnya si B dulu, rumah si A boleh juga, enggak apa-apa. Walau furidu anna sahiba al-baqarati arada an yudi'aha an inda man yudayyi'uha fala yajuzu lahu. Nah, kalau dia mau titipkan kepada orang yang dia sudah punya bayangan, ini kalau dititipi sesuatu dia tidak amanah. Dititipi sesuatu itu suka dibiarin, nggak diurus. Ini berarti nggak boleh bagi dia untuk menitipkannya. Li'annaha hayawanun yahtaju ila riayatin wa inayah. Namanya hewan, itu kan dia butuh diurus, butuh dikasih makan, butuh dirawat. Bi khilafil mal, fal mal la haya fihi. Beda dengan harta yang lain. Harta yang lain enggak ada nyawanya. Kalau tidak ada nyawanya, treatmentnya biasanya tidak seribet sesuatu yang bernyawa. Yang bernyawa ini dia enggak boleh kedinginan, enggak boleh kepanasan, dia tidak boleh misalkan kelaparan, dia tidak boleh apa lagi. Beda kalau benda mati, meja, saya titip ya, ini motor. Motor tuh lebih ribet atau lebih mudah? Lebih mudah dibanding kita ngurus sapi. Fa indana mudi wa muda ilaih fal mudi sahibul mal wal muda al mal wal muda ilaihi al mu'taman. Nah, jadi ada 3 istilah. Mudi itu tadi adalah si A atau pihak yang nitip. Muda
itu adalah objek yang dititipkan. Muda ilaihi itu adalah pihak yang dititipi. Jadi kalau mudiknya ini sebagai si A, makanya dikatakan dia sebagai sahibul mal, pemilik harta. Kalau mudaknya itu adalah hartanya, muda ilaihnya itu si B, orang yang dititipi. Jadi al-muda itu objeknya, hartanya. Wal mu'allif lam yatakallam ala hadza wa ka'annahu rahimahullah alima annal mas'alah wadihah. Bagaimana dengan penulis Zadul Mustaqni? Beliau tidak singgung poin-poin ini, baik definisi ataupun secara hukum. Kata Syekh Utsaimin, ya, ka'annahu seolah-olah beliau itu mengerti bahwa perkara ini sudah cukup jelas. Jadi kayak kita nggak perlu lagi lah mendefinisikan wadi'ah, kita nggak perlu lagi lah mendefinisikan hukumnya atau menjelaskan hukumnya. Falam yatakallam alaihi wa takallam alal asar al mutarattiba alal wadi'ah. Jadi beliau langsung tuh fokus kepada konsekuensi hukum yang muncul dari akad wadi'ah itu sendiri. Wa bihadza at-ta'rif lil wadi'ah yatabayyan lana an qaul al-'ammah al-an idza ja'alu amwalahum indal bunuk. Nah, dari sini kata Syekh, kita akan mengetahui bahwa perkataan ya yang umum atau perkataan orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa ini harta kita yang ada di bank, uang kita yang kita titipkan di bank, atau yang sejenisnya ya, au mayul haqu biha hiya wadi'ah. Jadi mereka bilang itu namanya wadi'ah karena kita nitip buat disimpenin. Yatabayyan anna hadzal qaul ghair sahih. Kata Syekh, itu adalah klaim ataupun ungkapan ataupun ya perkataan yang sebenarnya tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Nah, sebabnya apa? Di sini dijelaskan. Li'annahum lam yaj'alu ad-darahim indal bank aw ma yaqumu maqamahu lam yaj'aluha lil hifzi. Sebenarnya dalam praktek lembaga keuangan, kalau kita nyetorkan uang ataupun harta, itu perlakuan yang diberikan dia tidak hanya sekedar disimpan, enggak. Iz inna darahim satujal fi sundukil bank wa yatasarraf fiha. Tapi sama lembaga keuangan tadi, dia bisa memberikan apa perlakuan atau mentransaksikan uang tadi. Fahuwa fil haqiqah qardun wa laisa biwadi'ah. Dan realnya apa yang terjadi di lembaga keuangan itu sebenarnya adalah qard, utang, bukan titipan. Walihadza nassa al-fuqaha rahimahumullah ala anna al-mudi idza azina lil muda an yatasarraf fil wadi'ah sarat qardan. Nah, ini yang harus dicatat. Kata para ulama dan mereka sepakat, para fuqaha, bahwasanya saat si mudi, saat si pemilik harta azina lil muda, memberikan izin kepada pihak yang dititipi. Jadi yang nitipin ngizinin yang dititipi an yatasarrafa fil wadi'ah, untuk mentransaksikan atau memberikan tindakan pada objek titipan, sarat qardon, maka secara otomatis dia berubah menjadi utang. Fa kalimatu ida khata. Maka kalau kita bilang, oh ini wadi'ah loh, oh ini namanya titipan, enggak. Salah kalau dibilang dia sebagai wadi'ah. Li'anal ida an yabqa al-mal li sahibihi ala ma huwa alaih. Yang namanya titipan itu adalah yabqal mal li sahibihi ala ma huwa alaih. Dia tidak diotak-atik sama sekali, ala ma huwa alaih. Datang segitu ya segitu, udah enggak diapa-apain tuh. Fahiya fil haqiqah iqradun wa laysat idaan.
Walihada law kanat idaan laqulna yajibu 'alal bank an yaj'alaha fi ghilafiha wa alla yatasarraf fiha. Maka yang tadi yang ada di lembaga keuangan, uang tabungan kita, itu sebenarnya tidak bisa dibilang wadiah. Ini namanya adalah ikrot, ngutangin. Yataratab ala hadhil mas'alah law anal bank ihtaraqa bi amwalihi. Nah, secara konsekuensi hukum bagaimana? Untuk ini case-nya uang yang ada di bank tadi. Di sini dikatakan kalau lembaga keuangannya itu terbakar hingga harta tadi habis biduni ta'addin wala tafritin, fa idza qulna inna inudi al-mal fihi wadi'a fala dhaman alaih. Konsekuensi hukumnya kalau kita bilang kebakaran itu tanpa ta'addi dan tanpa tafrid, ya, memang terjadi di luar kesengajaan, terjadi di luar keteledoran si lembaga keuangan. Kalau itu tadi kita bilang beneran wadi'ah, maka secara konsekuensi hukum fala dhaman alaihi, si lembaga keuangan tidak ada kewajiban untuk ganti. Kalau dia wadi'ah, wa idza qulna innahu yatasarraf fihi bi izni sahibil mal lil banki sara dhaminan. Tapi kalau dia berubah menjadi utang gara-gara dia bisa dipakai oleh si pihak yang dititipin, itu jadi utang. Konsekuensinya kalau dia menjadi utang berarti yang make harus ganti. Dan itu nggak boleh. Misalnya yang make mengatakan, saya kan cuma dititipin. Loh, kan kamu sebelumnya make harta itu, kamu transaksikan, berarti kamu tidak dititipi lagi. Seperti itu. Jadi kamu sebagai pihak yang berutang. Kama law ihtaraqa mal mustaqrid fa innal qarda sabitun fi zimmatihi. Sebagaimana ketika ada debitur berutang, kemudian hartanya kebakaran, uang kreditur tetap harus dikembalikan. Idza talifat min baini malihi walam yata'adda walam yufarrid lam yatman. Wa in talifat ma'a malihi famin babi aula. Nah, sekarang kita bicara konsekuensi hukum dari wadi'ah atau konsekuensi hukum titipan. Konsekuensi hukumnya begini. Kalau harta yang dititipkan tadi terbakar, tapi atau rusak atau hilang, tapi harta kita tidak ikut hilang, ada ganti rugi nggak? Di sini dikatakan bentuk kehilangannya seperti apa? Kerusakannya ihtaraqat, kebakar, afsadaha al-matar, kehujanan, kemudian saraqaha as-suraq, kemalingan, dan ini tanpa keteledoran sama sekali, ya sudah. Duna an yata'assar malu bidzalik fala dhaman ala al-muda. Tidak ada tuh ceritanya pihak yang dititipi harus ganti rugi. Li'annaha amin qabada al-mal biiznin min malikihi. Jadi ini dia sebagai orang yang amin dan dia memegang atau menjagakan harta orang itu atas izin dari pemiliknya. Fa kullu man qabada mala ghairihi. Jadi setiap orang yang memegang, setiap orang yang menjagakan harta orang lain atas izin pemiliknya atau atas izin dari syari dari Allah SWT, fa inna yadahu yad amanah, maka berarti di sini posisi dia sebagai yad amanah. Wal qaidah fil amin annahu la yadman ma talif tahta yadihi illa bi ta'addin aw tafritin bidalil qaulihi ta'ala.
Nah, kalau tidak ada pelanggaran berupa ta'addin, tindakan melampaui batas atau keteledoran, maka dia tidak ada kewajiban untuk tanggung jawab, tidak ada kewajiban untuk ganti rugi untuk acuannya. Dalilnya adalah firman Allah, ma'alal muhsinina min sabil, yaitu orang yang berbuat baik itu tidak ada celah bagi kita, tidak bisa kemudian diperkarakan. Wal muda muhsin, jadi tidak ada dosa bagi mereka karena orang yang kita titip itu orang yang muhsin, orang yang memberikan ataupun yang berbuat baik. Fa idza kana muhsinan fala dhaman alaihi, lakin in ta'adda aw farrata dhamin. Tapi kalau dia itu melakukan ta'addi, pelanggaran ataupun farrata, kelalaian, ya dia akan dikenakan ganti rugi, sanksi. Contohnya apa? Kalau disuruh nyimpankan uang itu kan harusnya disimpan di lemari, disimpan di tempat yang aman. Dia simpannya di mana? Ya dia simpan di ruang tamu, tidak dimasukkan ke dalam, hilang. Itu berarti dia teledor. Itu dia ganti rugi. Fa in ta'adda bi an akhadha al-wadi'ah aw fakka qaidah aw farrata bi an wada'aha fi ghairi hirzin dhamina. Nah, kalau dia melakukan pelanggaran, bentuk pelanggaran itu misalnya dia mengambil uang titipan tadi atau harta yang dititipkan tadi, atau dia membuka segelnya, dia membongkar isinya, atau farrata bi an wada'aha fi ghairi hirzin, atau tadi kelalaiannya berupa barang tidak disimpan di tempat yang sewajarnya. Wal farq baina at-ta'addi wa tafriti min haitsu al-umum anna ta'addi fi'l ma la yajuz wa tafritu tarkun ma yajib. Apa bedanya ta'addi atau pelanggaran? Pelanggaran itu berarti dia melakukan sesuatu yang enggak boleh. Ini enggak boleh nih kamu lakuin, kok malah dilakuin. Dan tafrid itu adalah tarku ma yajib, meninggalkan hal yang harusnya dikerjakan, tidak perform dia. Ini harusnya nggak boleh nih kamu lakuin, kok kamu lakuin sih? Itu maksud ta'addi, kelalaian, teledor. Fa idza kana al-muda ta'aman fa akalahu al-muda indahu fa hadza ta'addin. Bentuk pelanggaran, contoh jika titipannya adalah makanan. Apa bentuk pelanggarannya? Dimakan, fa akala al-muda indahu fa hadza ta'addin. Itu tindakan melampaui batas, melanggar dia. Contoh makanannya apa? Misalkan kurma atau yang lain. Intinya sesuatu yang sebenarnya nggak cepat basi juga. Dimakan tuh sama pihak yang dititipi. Nah ini dia berarti melampaui batas. Wa idza kana ta'aman wa abqahu fi layali asyita fil kharij fatalifat fa hadza tafrid. Kalau misalnya dia dititipi makanan dan makanan itu malah diletak di luar dan itu kondisi di musim dingin, gara-gara tidak dimasukkan ke dalam, kedinginan rusak. Fa hadza tafrid li'annahu taraka ma yajib. Ini disebut dengan tafrid karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan, nyimpan di tempat yang benar. Jadi itu batas ataupun definisi terkait dengan ta'addi dan tafrid. Fa idza qala qa'il limadza qala al-muallif man bayyana aw min baini malihi wa lam yakul idza talifat wa lam yata'adda wa lam farid lam yatman. Kenapa disebutkan di situ tadi min baini malihi, tidak disebutkan idza talifat wa lam yata'adda dan seterusnya? Qulna innahu qala hadza isyaratun ila qauli ba'dil ulama innaha idza talifat min baini malihi fahiya matmunah mutlaqan bi annaha talifat min baini malihi yadullu ala naw tafrid wa illa famal ladzi ja'alaha tatlaf duna malih. Nah, jadi kalau misalkan dia berada di antara harta si pihak yang dititipi, itu dianggap dia misalnya teledor.
Walakin as-sahih, tapi pendapat itu seperti yang disampaikan oleh mu'alif, yang lebih tepat la dhaman alal muda, tetap si muda tidak ada kewajiban kecuali memang beliau mengalami yang namanya ta'addi atau tafrid. Kalau enggak, ya sudah, tidak ada kewajiban. Summa qala mubayyinan ma yajibu alal muda indahu wa yalzamuhu ail muda indahu hifzuha fi hirzin misliha. Dia punya kewajiban untuk menjaga objek tadi di tempat penyimpanan yang sewajarnya untuk benda yang dititipi tadi. Al-hirzu ma yasunu syai' wa yahmi. Yang namanya hirz, tempat penyimpanan, itu yang menjaga objek dan yang melindungi dia. Wa huwa yakhtalif bi'iddatil i'tibarat fa yakhtalif bi ikhtilafil amwal wa bi ikhtilafil buldan wa bi ikhtilafis sultan quwwatan wa dha'fan wa adlan wa jawran bi ikhtilafil amwal. Nah, kalau kita bicara tempat penyimpanan ini tentu banyak sekali penamaannya, modelnya, bentuknya, dan tiap harta itu beda-beda, tiap negara beda-beda, dan nanti setiap kebijakan di satu tempat juga beda-beda. Ini tergantung hartanya. Falaisa hirz zahab wal fiddah ka hirzi al-awani. Contoh, tempat menyimpan emas dan perak itu pasti beda dengan tempat kita menyimpan bejana atau wadah, gelas, piring. Coba nyimpan emas dengan nyimpan gelas, piring sama enggak? Pasti beda. Fal awani tuda fi zahiril bait fil hijr wal ghuraf biduni aghlaq wasiqah wal zahab wal fiddah fi as-sanadiq fi aghlaq wasiqah. Kalau kita nyimpan sesuatu yang secara nilai sebenarnya enggak apa-apa sih kalau diletak di luar, boleh. Misalnya apa? Dititipin bunga, dititipin tanaman. Di tempat terbuka itu sebenarnya enggak apa-apa. Tergantung ini ya, umumnya sih enggak ada masalah. Beda kalau kita nyimpan emas dan perak. Ini berarti kita butuh tempat yang tertutup. Wal mawashi kal ibil hirzuha al-haush wal busan al-qawi wad da'an fi haush duna dzalik. Kalau kita bicara kandang sekarang, tempat nyimpan. Kandang kambing dengan kandang sapi atau unta beda, pasti beda. Karena kita butuh yang kuat untuk kandang sapi atau kandang unta. Kalau kandang kambing ya lebih kecenderungannya lebih lebih di bawah itu secara level kekuatan kandang. Wa kadzalika takhtalif bi ikhtilafil buldan fal balad alladhi fihi junudul aman muntashira laisa kal balad maftuh al abwab laisa fihi ahad min qul aman fahadha aula bitahruz wa kadzalika fis sultan. Nah, ini kalau kita bicara fil balad ikhtilaful buldan, tiap negara itu beda-beda kondisi keamanannya, nanti kebiasaan masyarakatnya, termasuk kadang kondisi pemerintahannya. As-sultan idza kana qawiyan huna al-ihtiras hana al-ihtiras. Kalau pemimpinnya tegas, ya tentu pencurian-pencurian, perusakan-perusakan itu akan sedikit. Wa idza kana dha'ifan yajib an yashad al-ihtiras wa kadzalika fil adl wal jawr. Nah, kalau lemah ya habis, udah. Dia diserang, dia diganggu, ada kericuhan, keributan. Fa idza auda'ahu syatan ayadauha fi sunduq al-wathiq la falau furida annahu wada'aha lasara dhaminan li'annahu ta'adda idza iz laisa hada makanan laha. Sekarang contoh, kalau si B dititipi kambing, pertanyaannya, kita perlu nggak masukkan dia ke
kotak, masukkan kambing itu ke kotak dan yang lain? Jawabannya enggak. Karena kotak itu bukan tempat nyimpan kambing. Bahkan nanti bisa mati dan kita ganti rugi. Fa in ayyanahu sahibuhu ay ayyana al-hirz. Bisa enggak kalau yang nitip itu menentukan, ini saya maunya dia disimpan atau diletakkan di tempat ini. Fa ahrazaha bidunihi dhamin wa bimislihi au ahraza fala. Nah, sekarang kalau dia yang dititipi tadi menyimpankan hewannya ataupun objeknya di tempat yang secara standar itu di bawah yang diminta oleh orang tadi, berarti dia harus ganti rugi. Ayana sahibuha al-hirz fa ahraza biduni walau kana al-hirz alladhi ahrazaha bihi hirzu misliha adatan fa innahu yatman. Falau a'tahu kitaban wa qala ihfaz hadzal kitab fi sundukil hadid ay khizana az-zahab wal fiddah hiya izana qawiyya thaqila fa hafizahu fi haqibah adiyah fa ja'a as-sariq fa saraqahu huwa wal haqibah ma'anna al haqibah ada hirz lil kitab fa huna alaihi ad-dhaman. Nah, sekarang gini, si A itu nitip ke B buku, lalu kata si A bilang sama si B, ini tolong ya simpankan di lemari besi ya bukunya. Nah, berarti kan dia standarnya lemari besi. Secara kekuatan dan keamanan lebih aman. Lalu sama si B dia simpan tuh di tas biasa, tas sekolah, tas kampus, tas ransel. Dan dicuri, dicolong maling, baik tasnya atau isi bukunya. Ini berarti si B ganti rugi. Li'annahu hafidhaha bi'adna mimma ayyanahu sahibuha. Dia menyimpan di tempat yang lebih rendah kualitas, lebih rendah nilai dan keamanannya dibanding standar yang sudah ditetapkan oleh pihak yang nitip. Fa idza qala al-muda indahu ana hafiztuha fi hirzi misliha wa kullun nas yaj'aluna al-kitab fil haqaib wa rubbama ja'aluha fi ar-rufuh bariza naqul lakin sahibul kitab ayyana falimada lam takulahu la hina qala da'hu fi sundukil hadidi. Kemudian yang dititipi bantah lagi, kan emang orang-orang itu biasanya kalau ada buku ya diletak di tas, dan tas itu adalah alat tempat nyimpan buku yang umum dan wajar. Maka kita jawab, kan sahibul kitabnya sudah ayana, sudah mentayin, sudah menentukan, saya maunya buku yang saya titip tolong simpannya di lemari besi. Kenapa kamu nggak bilang aja, komplain aja, mohon maaf Pak kalau mau di lemari besi kita nggak bisa, bilang gitu loh, terus terang aja. Amma anta khudaha ala annaka satadauha fi ma'ayyana summa. Nah, kalau kamu terima terus nanti diletak di bawah tempat standar, ya ini namanya bermasalah dan kita harus tanggung jawab. Wa bimislihi fala dhaman au ahras fala ay fala dhaman, misal an yakul lahu khudh hadzal kitab ij'alhu fi hadzal sunduk wa yu'ayyin fa akhadahu wa ja'alahu fi sunduk misli fa huna la dhaman. Contoh yang tidak ada ganti ruginya, dia tidak perlu ganti rugi kalau si A nitip, tolong dong ini bukunya diletakkan di kardus. Nah, si B tidak menggunakan kardus itu tapi kardus lain yang semisal dengan kardus ini, itu tidak ada ganti rugi. Illa an yatamayyaz as-sunduk alladhi ayyanahu bi ziyadah hirz lakinnahu likaunihi dakhil al-bait masalan an hawadzalik fa huna yatman. Kecuali memang ada kepentingan tertentu ya, kenapa dia minta kardusnya harus yang ini. Kalau sudah ditayin secara spesifik seperti tadi, ya dia wajib ikuti itu. Amma idza ayyana fa araza bi aqwa fala dhaman. Tapi kalau kamu simpannya di tempat yang lebih kuat, itu tidak ada dhaman. Misal an yakul
ihfadha fi hada as-sunduk wa sunduk saghir yumkin lisurrak an yahmiluhu fa ahrazaha fi sunduk akbar fa hada fa innahu la dhaman la yatman li annahu ahraz. Kalau sekarang pemilik barang bilang, tolong dong letak di kotak ini, dan kotaknya kecil, bisa dibawa sama maling. Akhirnya pihak dititipi tetap pakai kotak, cuman kotak lain yang lebih bagus, lebih berkualitas, nggak bisa diangkat. Itu boleh. Dia tidak berhak dimintai ganti rugi karena memang dia sudah melakukan yang terbaik. Walau ana rajulan indahu sita sonadik hadidiyah minal bab ila nihaya al-hijrah wa qala lahu ifadha fi akhir ma yakun fa ahrazaha fil awal fa hal yatman am la. Huna yumkin an naqul inna akhir sunduk qad yakunu ahraz li'annahu ab'ad min an ya'khudahu as-sarik aw yukassiru fa qad la yakunu ahraz li'anna as-sarik sayaqa fi nafsi anna sunduk al-ab'ad hiya alladhi fihi al-mal fa dhahir annahu fi misli hadhihi al-hal yuqal innahu ahrazahu bi misli li'anna kulla wahid minhuma ahraz min al-akhar wa min wajhin fa in lam yakun kadhalik fa yarfa al-amr il qadhi wa yahkum bima tarahu sawaban. Nah ini sekarang si A nitip, Mia titip, kemudian carikan tempat yang paling aman. Lalu kemudian muncul, ini di mana? Apakah kita letak paling dalam, paling belakang lebih aman, atau yang di depan? Ini kaitannya misalkan dengan gudang, ya, kaitannya dengan tempat penyimpanan atau di ruangan. Ada letak di depan atau posisi paling belakang. Di sini perdebatan. Ada yang mengatakan paling belakang karena itu di luar ekspektasi malingnya. Kalau paling depan kan maling berpikir ya sudah kita bongkar yang paling depan. Wa in qata'a al-alaf ad-dhamir ya'udu ala al-muda' anid dabah, yakni al-muda' bi ghairi qaul sahibihi dhamin li'annahu farid bila, lakin idza qala al-muda' ana qata'tu al-alaf anha li'anni la urid an unfik 'alaiha min mali li'anna al-alaf ghalin wa la adri mata ya'ti sahibuha qulna anta mufarrid bila syak li'annak idan fakta 'alaiha fa sawfa tarji 'ala sahibiha falaysa 'alaika dharar. Nah, kalau misalnya nanti kaitannya dengan rumput dan seterusnya, ana qata'tul 'alaf anha li'anni la urid an unfik 'alaiha min mali. Jadi kalau yang dititipi ini kaitannya dengan makhluk hidup ya, sapi, kambing. Lalu kata si B, saya itu nyarikan rumput loh, saya ngasih makan dia. Nah, harusnya nih ada standar makan yang wajar, rumputnya yang begini. Tapi karena si B males, ya udahlah saya males beli atau mungkin tidak dikasih sesuai dengan rumput standar. Lalu ada masalah, berarti dia teledor, dia tidak perform, dia tidak. Kamu harusnya kasih makan dengan standar makanan yang benar kan. Dan kalau bicara mudorot, kan sebenarnya dia tidak dimudorotkan sama sekali. Kamu nanti muncul tagihan biaya ini biaya itu, dia sampaikan saja kepada pemilik sapi atau kambing tadi. Wa hadhil mas'alah la takhlu min salas halat. Al-halul ula an yudi'ah ad-dabah yaqul ya fulan anfik 'alaiha. Jadi ini 3 kemungkinan. Dia nitip hewan, kemudian dia bilang tolong ini kasih makan. Atau yang kedua dilarang, jangan kasih makan ya. Dan yang ketiga dititipkan terus diam. Falaihi dhaman fi halain wala dhaman fi halin. Al-halan huma idza qala anfik 'alaiha aw sakat wa lam yunfik fa fi hadhihi hadaini al-halain idza talifat dabba fa innahu yatman. Kalau hewannya mati gara-gara enggak dikasih makan, hewannya mati gara-gara enggak diurus. Nah, untuk 2 kondisi, udah ada perintah untuk ngasih makan atau dikasihkan tapi didiamin, itu harus ganti rugi.
Beda kalau dibilang ini tolong jangan dikasih makan dan kita tidak memberikan makan. Sudah, karena ada perintah. Lianahu mufarrid kama law wada'aha fi barad qaris wa hiya la tastati muqawamah aw fi harrin syadid wa hiya la tastati muqawamatuhu fa innahu yakunu dhaminan. Kalau termasuk nanti kalau ditempatkan di kandang yang terlalu dingin, dia nggak kuat akhirnya mati, atau terlalu panas dia nggak kuat mati, ya ini gara-gara tidak dijaga atau tidak dirawat dengan baik. Baik, ini ulima min qawli al-mu'allif annahu law qala sah la tunfiq alaihi fa talifat fa innahu la yadman. Hadha ma qala al-mu'allif rahimahullah, lakin fi nadhar al-qawl tsani annahu yadman annahu hadhihi nafsul muhtaramah laysat kalmal aw annahu ra'a fi an-nar imra'ah zabat. Baik, insyaallah kita bahas ini potongan sisanya di pertemuan berikutnya ya. Jadi larangan merawat barang titipan. Jadi agak aneh tapi ya masuk akal, karena yang nitipi bisa saja kan dia bilang, ini saya titip nih tapi jangan dirawat ya, saya titip nih nggak perlu dijaga. Bisa begitu? Ya bisa. Nah ini kuncinya ada di pihak yang punya barang atau pihak yang nitipin gitu. Wallahu alam, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.